I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai Yun Setiawati dengan NIM 062030320089. Saya Nadia Adha dengan NIM 062030320083. Dan saya Rosa Hoka dengan nomor induk mahasiswa 062030320087. Di sini kami akan membahas proyek yang akan kami buat dengan judul Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino Uno. Hubungan antara mata kuliah praktikum teknik antarmuka dengan proyek kami kali ini yaitu di mana teknik antarmuka ini adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Pada proyek yang kami buat kali ini, kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller agar dapat digunakan. Maka dibutuhkanlah sebuah kabel USB untuk menghubungkan board Arduino Uno dengan komputer sehingga dapat dijalankan. Inilah peran dari mata kuliah praktikum teknik antarmuka ini sendiri, yaitu menghubungkan microcontroller dengan peralatan elektronika bukanlah persoalan yang mudah. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu teknik khusus untuk menghubungkan dengan peralatan tersebut. Inilah yang kita pelajari dari praktikum teknik antarmuka. Sebelum mempelajari Arduino lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah awal Arduino. Sejarah awal Arduino dibagi menjadi 3 poin penting, yaitu yang pertama, tahap pembuatan awal, yang kedua, tahap pemasaran dan penyebarluasan, dan yang ketiga, tahap produksi massal. 1. Tahap pembuatan awal. Pada tahun 2004, seorang mahasiswa berkebangsaan Kolombia bernama Hernando Barragan yang dibimbing oleh Massimo Benzi dan Casey Reyes membuat sebuah tesis dengan judul Arduino la rivoluzione del open hardware, atau dalam bahasa Inggrisnya Arduino the revolution of open hardware. Pada tesis ini, Massimo Benzi selaku pembimbing mengharapkan dapat membuat suatu platform yang jauh lebih murah, sederhana, dan mudah untuk digunakan. Platform ini menggunakan papan sirkuit yang di dalamnya terdapat microcontroller Atmega 128 sebagai pemrosesnya. Inilah asal mula Arduino ditemukan di Italia. Tim Benzi melakukan penjualan awal Arduino dengan harga $30 atau sekitar Rp47.000, yang mana ini sesuai dengan tujuan utama mereka, yaitu menciptakan sebuah platform dengan harga yang terjangkau. Jika kebanyakan papan Arduino yang beredar di luar sana berwarna hijau, tim Benzi melakukan terobosan baru dengan membuat papan sirkuit mereka berwarna biru. Yang kedua, tahap pemasaran dan penyebarluasan. Salah satu bentuk penyebarluasan, tim Benzi juga berupaya mengintegrasikan Arduino ke sistem pendidikan, yang mana seperti pendidikan tingkat atas dan juga perguruan tinggi. Adapun salah satu perguruan tinggi, beberapa di antaranya seperti Universitas Stanford. Salah satu anggota tim Benzi, yaitu David, mengundang 8-10 orang untuk diundang ke laboratorium MIT untuk menyelesaikan proyek menggunakan Arduino selama 1 hari. Dan untuk saat ini ada lebih dari 200 distributor produk Arduino, dan perusahaan-perusahaan besar juga menghasilkan Arduino seperti perusahaan Sparkfun Electronics. Kemudian yang terakhir itu tahap produksi massal. Untuk saat ini, tim Arduino mampu menghasilkan 100-300 papan Arduino setiap harinya dengan tetap memperhatikan kualitas mereka. Selanjutnya, pembahasan mengenai microcontroller Arduino. Apa itu Arduino? Jadi, Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, yang diturunkan dari wiring platform dan dirancang untuk memudahkan pengguna elektronika dalam berbagai bidang. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, antara lain yang pertama microcontroller adalah chip yang memungkinkan
kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Lalu yang kedua adalah pin. Pin digunakan untuk menghubungkan antara Arduino dengan komponen-komponen lain yang dibutuhkan. Pin dibagi menjadi dua, pin analog dan pin digital. Pin analog yaitu pin yang menerima inputan dari analog, sedangkan pin digital ini sendiri adalah pin yang mengirim ataupun menerima sinyal digital. Komponen yang terakhir yaitu konektor, di mana konektor ini memiliki dua jenis, yaitu power konektor dan serial konektor. Power konektor adalah jenis konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya ke Arduino. Serial konektor untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti laptop atau komputer, di mana konektor jenis ini menggunakan port USB standar pada Arduino. Jenis IC Arduino. Arduino adalah jenis papan sirkuit berbasis microcontroller Atmega 328. IC ini memiliki 14 input output digital, 6 output untuk PMW, 6 analog input, resonator kristal, keramik 16 MHz, koneksi USB, soket adaptor, header ICSP, dan tombol reset. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Arduino. Kelebihan dan kekurangan dari Arduino, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari Arduino. Kelebihan dari Arduino yang pertama, harga yang relatif murah atau terjangkau. Yang kedua, modul yang sudah siap pakai. Tiga, mudah digunakan oleh pemula. Yang keempat, ada banyak sekali library yang memudahkan kamu dalam bereksperimen menggunakan Arduino. Yang kelima, memiliki port USB yang dimana digunakan untuk mentransfer data dan untuk mengalirkan sumber daya. Yang keenam, memiliki konsumsi daya yang rendah. Dan yang ketujuh, memiliki Arduino IDE untuk menulis ataupun mengupload program ke microcontroller. Kekurangan dari Arduino ini sendiri, yang pertama tidak bisa install OS sehingga tidak dapat menggunakan Arduino ini sebagai komputer sendiri. Yang kedua, beberapa tipe Arduino tidak memiliki wireless atau wireless secara built-in. Dan yang ketiga, memiliki clock speed yang rendah. Yang keempat, memiliki kapasitas memori yang kecil. Yang kelima, ruang penyimpanan terpotong karena digunakan untuk bootloader. Alat, bahan, dan komponen yang digunakan pada proyek kami yaitu diantaranya 1 Arduino Uno, 2 breadboard, 3 sensor ultrasonik sebanyak 2 buah, 4 disk player mini, 5 LCD 16x2, 6 I2C, 7 speaker 8 ohm, 8 motor servo SG90, 9 LED sebanyak 2 buah, 10 resistor 220 ohm sebanyak 4 buah, 11 beberapa kabel jumper, 12 tempat sampah. Gambar berikut merupakan diagram blok dari rancang bangun tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno yang terdiri dari beberapa komponen yaitu sensor ultrasonik HCSR1 dan sensor ultrasonik HCSR2 sebagai input dan juga motor servo SG90, speaker dan juga LCD sebagai output. Sensor ultrasonik HCSR1 akan berfungsi sebagai input untuk mendeteksi jarak antara orang yang datang mendekat ke tempat sampah untuk membuang sampah. Data jarak yang terbaca oleh sensor akan dikirimkan ke Arduino Uno sebagai microcontroller untuk diolah dan kemudian dikirimkan ke output. Kemudian, output sensor akan digunakan untuk mengontrol motor servo SG90 untuk membuka tempat sampah secara otomatis. Motor servo SG90 akan membuka tutup tempat sampah secara otomatis agar orang yang datang dapat memasukkan sampah ke dalam tempat sampah dengan mudah. Apabila jarak antara orang yang datang dengan tempat sampah kurang dari atau sama dengan 30 cm, maka tempat sampah akan membuka secara otomatis dan akan kembali menutup secara otomatis ketika orang yang ingin membuang sampah berjalan menjauh dari tempat sampah atau berjarak lebih dari 30 cm dari tempat sampah. Kemudian, ketika orang tersebut selesai membuang sampah ke dalam tempat sampah, speaker akan berbunyi
sebagai indikator orang tersebut telah memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Kemudian, sensor ultrasonik HCSR2 akan berfungsi sebagai input untuk mendeteksi banyaknya sampah di dalam tempat sampah, dan data yang terbaca oleh sensor ultrasonik HCSR2 akan dikirimkan ke microcontroller untuk diolah dan kemudian dikirimkan ke output. Output sensor dari ultrasonik HCSR2 ini digunakan untuk menampilkan banyaknya jumlah sampah yang terdapat di dalam tempat sampah. Baik, penjelasan selanjutnya tentang skematik rangkaian, di mana Arduino Uno sendiri memiliki 14 pin. Di pin digital PWM-nya, pin 0 dan pin 1 itu terhubung ke kaki resistor 1 dan kaki resistor 2, di mana yang berguna untuk menerima atau mentransmisikan data. Kemudian pin 6 pada Arduino, yaitu untuk kaki servo pada bagian sinyal, dan pin 7 kaki echo pada ultrasonik sebagai receiver output. Kemudian pin 8 itu trigger pada ultrasonik sebagai trigger input. Kemudian untuk pin 9 dan pin 10 itu adalah kaki ultrasonik yang kedua pada bagian echo dan triggernya. Pin 11 dan pin 12 yaitu untuk kaki resistor 3 dan 4. Untuk pin SDA dan SCL pada Arduino itu dihubungkan ke LCD I2. Untuk kaki pada div player mini sendiri, yaitu VCC akan dihubungkan ke 5 volt atau ke kaki positif, kemudian RX itu ke kaki resistor yang kedua sebagai serial input, dan TX kakinya itu untuk kaki resistor 1 sebagai serial output. Kaki SPK pada div player mini ini yaitu untuk bagian kaki positif dari atau bagian dari positif dari speaker. Seperti biasa, ground ke ground, kemudian kaki XPK2 itu ke groundnya bagian speaker. Dan yang terakhir, untuk LED sendiri, LED merah itu kaki negatif ke ground dan kaki positif ke resistor 4. Sedangkan untuk LED hijau, itu kaki negatifnya ke ground dan kaki positifnya itu ke salah satu resistor 3. Dan ya, untuk skematik rangkaian ini sendiri dirangkai menggunakan aplikasi FreeSync. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.